Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 208. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah gelombang kehancuran besar yang mengguncang dunia akhirnya mereda, semua mata tertuju pada Muchen. Tubuh emas abadinya telah mengalami transformasi luar biasa, memecahkan cahaya ungu keemasan dan menyatu dengan energi langit serta bumi. Kini dia tidak lagi sekedar seorang kultivator biasa. Kehadirannya mampu mengendalikan dunia di tempat sekitar, membuat siapapun yang lebih lemah berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Muchen. Jiu Yu dan juga Mandala terkejut melihat perubahan itu. Muchen memancarkan tekanan yang hanya dimiliki para ahli sejati di alam tertinggi tingkat bumi. Saat membuka matanya, dia langsung menunjukkan kemampuan mengendalikan energi alam dengan sangat mudah, bahkan menciptakan sebuah gunung raksasa hanya dari energi spiritual. Dia akhirnya menyadari bahwa perjuangannya telah membuahkan hasil dan Muchen resmi menembus alam tertinggi level bumi, sebuah tingkat kekuatan yang selama ini menjadi impiannya. Namun hadiah terbesar belum berhenti di sana. Setelah terobosan tersebut, ingatan dan juga pemahaman tentang kemampuan ilahi legendaris yang bernama Satu Ki berubah menjadi 3 kemurnian. Warisan dari Kaisar Surgawi mulai terbuka sepenuhnya di dalam pikiran Muchen. Teknik yang sebelumnya mustahil dipahami kini telah menjadi jelas, seolah bertahun-tahun proses kultivasi berhasil dilewati dalam sekejap berkat warisan dari Sang Kaisar Surgawi. Tanpa membuang banyak waktu, Muchen pun segera mencoba menguasai teknik legendaris itu. Dia memanggil sebuah pedang ilusi yang kemudian menebas tubuhnya sendiri. Anehnya, serangan itu tidak melukai Muchen. Sebaliknya, setiap tebasan memisahkan sebagian esensi dirinya menjadi cahaya merah yang perlahan berubah wujud. Setelah 2 kali tebasan, pedang itu pun menghilang. Di hadapan semua orang, 2 sosok baru muncul dari cahaya merah tersebut. Keduanya memiliki wajah dan juga kekuatan serta aura yang sama persis dengan Muchen. Yang satu menggunakan jubah berwarna hitam, sementara yang lainnya menggunakan jubah berwarna putih. Yang lebih mengejutkan lagi, keduanya bukan ilusi, melainkan 2 ahli alam tertinggi tingkat bumi yang sangat nyata. Itu adalah tubuh lain dari Muchen yang gunakan jubah berwarna hitam dan juga jubah berwarna putih. Keduanya memiliki wajah yang benar-benar mirip, bahkan aura dan juga kekuatan mereka juga sama. Muchen pun tersenyum puas dalam hal ini. Dia dan juga kedua tubuh cloningnya ini saling memberikan hormat sambil memperkenalkan diri dengan kalimat yang sama. Ketiganya berkata, "Perkenalkan, aku adalah Muchen." Pemandangan 3 Muchen berdiri berdampingan membuat Jiu Yu, Mandala dan juga yang lainnya pun menyaksikan hal ini hanya terdiam karena takjub. Mereka sadar bahwa teknik legendaris yang pernah mengangkat Kaisar Surgawi menjadi salah satu penguasa terkuat kini telah benar-benar dikuasai oleh Muchen, menandai awal dari babak baru yang jauh lebih dahsyat di dalam perjalanannya. Setelah berhasil menguasai teknik legendaris, satu energi berubah menjadi 3 kemurnian. Muchen berhasil menciptakan 2 cloning dari dirinya sendiri yang memiliki kekuatan aura dan juga potensi yang sama persis dengan Muchen yang asli. Kini Muchen bukan lagi 1 orang petarung, melainkan 3 orang petarung tertinggi level bumi yang bisa bertarung dengan pikiran yang sepenuhnya selaras. Pemandangan ini membuat Jiu Yu dan juga yang lainnya benar-benar terpukau karena kemampuan ilahi tersebut jauh melampaui teknik cloning biasa. Meskipun demikian, Kaisar Surgawi menjelaskan bahwa kedua inkarnasi atau tubuh cloning itu masih belum sempurna. Fondasi mereka belum stabil dan harus terus dikultivasi di dalam kolam surgawi ini agar menjadi jauh lebih kuat. Sebagai bentuk kepercayaan, Kaisar Surgawi kemudian menyerahkan pedang Kaisar Langit kepada Muchen. Pedang itu bukan hanya senjata luar biasa, tapi juga kunci untuk mengendalikan seluruh istana Surgawi kuno, lengkap dengan berbagai peninggalan berharga dan juga gudang kitab suci yang menjadi warisan terbesar dari istana Surgawi kuno ini. Awalnya, Muchen ragu menerima hadiah sebesar itu, namun Kaisar Surgawi menegaskan bahwa masa kejayaan istana
surgawi kuno telah berakhir. Dia hanya berharap warisan ini bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Sebagai balasannya, Kaisar Surgawi meminta satu janji. Jika suatu hari ras jahat asing kembali menginvasi dunia seribu besar, maka Mu Chen harus berdiri di garis depan untuk melindungi dunia ini. Tanpa ragu, Mu Chen pun bersumpah di hadapan Kaisar Surgawi bahwa dia akan mempertahankan dunia seribu besar bahkan dengan nyawanya sendiri. Sebelum berpisah, Kaisar Surgawi juga menjelaskan bahwa teknik satu Ki berubah menjadi 3 kemurnian masih memiliki tingkatan yang jauh lebih tinggi lagi. Saat ini Mu Chen baru mencapai tahap awal, sementara tahap berikutnya memungkinkan ketiga tubuhnya menyatu kembali menjadi satu kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Bahkan tingkatan terakhir masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, Kaisar Surgawi mengungkapkan sebuah rahasia lain mengenai tubuh emas abadi milik Mu Chen. Ternyata tubuh tersebut juga masih menyimpan 2 kemampuan ilahi yang belum terbangun, yaitu teratai abadi dan juga transformasi hidup mati abadi yang harus dipahami sendiri oleh Mu Chen melalui latihan dan juga pengalaman. Ketika Mu Chen bertanya tentang cara mencapai evolusi terakhir dari tubuh emas abadi, Kaisar Surgawi mengarahkannya untuk menuju klan Buddha kuno, penjaga tubuh legendaris tersebut. Namun syarat untuk mendapatkannya adalah mencapai tingkat penguasa surgawi. Saat mendengarkan nama dari klan Buddha kuno, hati dari Mu Chen tiba-tiba bergetar. Dia menyadari bahwa klan itulah kemungkinan besar yang telah memisahkan dia dan juga sang ibu selama bertahun-tahun. Kesadaran itu membangkitkan tekad yang baru di dalam dirinya. Kini Mu Chen tidak hanya mengejar kekuatan demi dirinya sendiri, tapi juga demi suatu hari menyelamatkan ibunya dan menghadapi salah satu klan terkuat di dalam dunia seribu besar ini. Setelah menerima berbagai warisan dari Kaisar Surgawi, Mu Chen bertanya tentang rahasia dari tubuh abadi yang merupakan evolusi tertinggi dari tubuh emas abadi. Kaisar Surgawi mengungkapkan bahwa bahkan dirinya pun tidak pernah berhasil mendapatkan kekuatan itu karena pada zamannya tubuh abadi telah memiliki pemilik, yaitu sosok legendaris yang dikenal sebagai Kaisar Agung Abadi. Tokoh tersebut merupakan salah satu pejuang terkuat di dalam dunia seribu besar, bahkan mampu menghadapi beberapa kaisar iblis dari ras jahat asing seorang diri. Mendengarkan kisah itu, tekad dari Mu Chen untuk mencapai puncak kekuatan semakin membara. Namun Kaisar Surgawi mengingatkan bahwa semua itu masih sangat jauh dan untuk saat ini Mu Chen harus fokus menyempurnakan tubuh emas abadi miliknya serta melangkah maju sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian tubuh dari Kaisar Surgawi mulai memudar dan dia tahu bahwa waktunya di dalam dunia ini telah habis. Sebelum menghilang, Kaisar Surgawi mempercayakan Mandala kepada Mu Chen. Dia menganggap Mandala sebagai putrinya sendiri, sehingga secara tidak langsung Mu Chen kini telah menjadi saudara seperguruan dari Mandala. Dia juga memberikan peringatan terakhir bahwa ras jahat asing suatu hari nanti pasti akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan, dan masa depan dari dunia seribu besar ini berada di tangan dari generasi muda seperti Mu Chen, Mandala, dan juga Jiuyu. Dengan senyuman terakhir, Kaisar Surgawi berubah menjadi cahaya yang kemudian dia menghilang selama-lamanya. Suasana pun menjadi hening serta penuh duka. Setelah menguatkan hati, Mandala mengajak mereka semuanya meninggalkan istana surgawi kuno. Sebelum pergi, 2 inkarnasi atau tubuh cloning dari Mu Chen ditinggalkan di dalam kolam surgawi untuk terus berkultivasi hingga fondasi kekuatan mereka benar-benar stabil. Ketika mereka kembali ke dunia luar, kabar mengenai pertempuran besar di dalam istana surgawi kuno telah menyebar di seluruh benua Tianluo. Semua orang memuji Kaisar Api Shoyen dan juga leluhur bela diri Rindong yang telah berhasil memusnahkan Kaisar Iblis Pemakan Surga serta menyelamatkan dunia ini dari bencana. Sebaliknya, istana Iblis Suci yang telah bersekutu dengan ras jahat asing pun dihancurkan dan lenyap dari sejarah hanya dalam hitungan hari saja. Setelah kembali ke wilayah dari alam Daluo, Mandala tidak membiarkan Mu Chen terburu-buru mengejar kekuatan baru. Dia memerintahkan Mu Chen menjalani kultivasi tertutup selama hampir 1 bulan agar fondasi dari kekuatan alam penguasa bumi yang baru dicapainya menjadi benar-benar kokoh.
Selama menjalani pengasingan itu, Muchen memanfaatkan haknya sebagai pemimpin baru dari Istana Surgawi kuno untuk menjelajahi setiap sudut peninggalan legendaris dari sang Kaisar Surgawi. Usahanya pun membuahkan hasil yang luar biasa. Muchen telah kembali menemukan bagian lengkap dari formasi abadi pemakan 9 naga, formasi spiritual yang sejak lama dia cari-cari. Dengan panduan manual yang kini hampir lengkap, Muchen akhirnya memiliki kesempatan untuk menyempurnakan salah satu formasi roh terkuat yang bahkan mampu menjebak para penguasa bumi tingkat tinggi. Tidak hanya itu saja, keberuntungan Muchen juga berlanjut ketika dia menemukan pasukan Fumo yang merupakan pasukan boneka elit yang dahulu merupakan kekuatan utama dari Istana Surgawi kuno. Berkat pedang Kaisar Langit yang diwariskan padanya, Muchen berhasil mengambil alih kendali dari 1000 prajurit boneka Fumo tersebut tanpa perlawanan. Kini dia tidak hanya memiliki teknik formasi yang jauh lebih kuat, tapi juga mempunyai sebuah pasukan elit yang bisa menjadi kekuatan tempur luar biasa di masa depan nanti. Muchen menyadari bahwa semua penemuan ini terasa terlalu kebetulan. Dia menduga ada sosok misterius yang diam-diam telah membimbing dirinya, yaitu gudang kitab suci Istana Surgawi kuno. Sebuah entitas kuno yang tampaknya telah mengakui dirinya sebagai pewaris baru dari Istana Surgawi kuno ini. Dengan penuh rasa hormat, Muchen pun mengucapkan terima kasih banyak kepada keberadaan yang tak terlihat itu. Tak lama kemudian, Mandala memanggil Muchen kembali ke dalam surga Daluo untuk menghadiri pertemuan penting bersama dengan para pemimpin aliansi perbatasan utara. Dalam pertemuan itu, Mandala mengumumkan sebuah rencana besar. Seluruh kekuatan di perbatasan utara akan dilebur menjadi satu organisasi baru yang berpusat di dalam Istana Surgawi kuno. Semua sekte harus meninggalkan identitas lama mereka yang kemudian bergabung di bawah satu kepemimpinan. Awalnya, para pemimpin besar seperti Liu Tiandao dan juga yang lainnya pun merasa ragu. Mereka terbiasa menjadi penguasa dari wilayah masing-masing serta enggan kehilangan sebuah kebebasan. Namun setelah melihat kekuatan Mandala yang kini telah mencapai tingkat penguasa bumi sempurna serta kebangkitan Muchen sebagai penguasa bumi, mereka akhirnya memilih untuk bergabung demi masa depan yang jauh lebih besar. Namun kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Di hadapan seluruh pemimpin, Mandala mengumumkan bahwa Muchen bukan dirinya yang akan menjadi pemimpin dari organisasi baru tersebut. Keputusan itu langsung membuat seluruh orang di dalam ruangan ini terdiam. Bahkan Muchen sendiri juga terkejut. Para pemimpin senior merasa sulit menerima kenyataan bahwa mereka harus berada di bawah komando dari seorang anak muda yang baru saja naik selevel dengan mereka. Suasana pun menjadi tegang, sementara Muchen sendiri tidak memahami alasan Mandala mengambil keputusan besar itu. Ketika Muchen mempertanyakan keputusan tersebut, secara diam-diam Mandala hanya memberikan satu kalimat yang membuatnya terdiam. "Apakah kau berniat menghadapi klan Dewa Luo sendirian?" Ucapan itu mengingatkan Muchen bahwa perjalanan besar untuk menyelamatkan ibunya tidak mungkin ditempuh seorang diri, dan untuk menghadapi kekuatan kuno yang telah menguasai dunia, dia membutuhkan bukan hanya kekuatan pribadi, tapi juga membutuhkan pasukan serta organisasi yang berdiri di belakangnya. Setelah Mandala mengusulkan Muchen sebagai pemimpin kekuatan baru di perbatasan utara ini, Muchen akhirnya mengetahui alasan sebenarnya di balik keputusan dari Mandala. Mandala telah melakukan penyelidikan tentang keadaan dunia surga barat kecil dan mengetahui bahwa Luoli, wanita yang dicintai Muchen, sedang menghadapi sebuah tekanan besar di dalam klannya, yaitu klan Dewa Luo. Mandala menjelaskan, meskipun Muchen kini telah berada pada kekuatan penguasa bumi, tapi kekuatannya seorang diri masih belum cukup untuk bisa menghadapi kekuatan raksasa seperti klan Dewa Luo. Jika Muchen nekat ingin pergi sendirian, dia mungkin bisa membantu Luoli untuk sementara,
tapi tidak akan pernah mampu mengubah nasibnya secara keseluruhan. Karena itulah Mandala ingin Muchen memimpin sebuah organisasi besar dengan dukungan dari para ahli dan juga pasukan yang setia kepada dirinya. Maka Muchen tidak hanya membawa kekuatan pribadi, tapi juga kekuatan seluruh organisasi, dan siapapun yang ingin mengganggu Luoli nantinya harus berpikir dua kali. Awalnya Muchen merasa sangat keberatan. Wilayah Daluo dan juga aliansi perbatasan utara ini merupakan jerih payah dari Mandala selama bertahun-tahun, dan dia merasa tidak pantas menerima semua itu. Namun Mandala menegaskan bahwa dirinya memang tidak pernah tertarik menguasai sebuah kekuatan. Tujuan awalnya hanyalah membalas dendam kepada musuh dan juga menjaga warisan dari Kaisar Surgawi. Kali ini dia ingin menyerahkan masa depan dari organisasi itu pada Muchen, orang yang paling dia percayai. Menyadari pengorbanan tersebut, Muchen akhirnya menerima tanggung jawab itu dengan penuh rasa terima kasih. Namun Mandala segera mengingatkannya bahwa menerima jabatan hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya adalah membuat para pemimpin lama benar-benar mengakui kepemimpinan dari seorang Muchen. Hal itu tidak bisa dipaksakan, melainkan harus diraih dengan kemampuannya sendiri. Mendengarkan hal ini, sikap dari Muchen berubah total. Keraguan yang semula ada pun menghilang. Kini dia berdiri dengan penuh keyakinan sebagai seorang penguasa bumi sejati. Dia sadar bahwa dirinya bukan lagi pemuda lemah yang dulu dipandang sebelah mata oleh para senior. Dan benar saja, Liu Tiandao, salah satu pemimpin terkuat di perbatasan utara, langsung menyatakan penolakannya. Menurutnya, jika Mandala yang menjadi pemimpin, maka semua orang akan patuh tanpa protes. Namun jika Muchen yang memimpin, dia menganggap bahwa pemuda ini masih belum memiliki kualifikasi yang layak jika dibandingkan dengan para senior. Suasana di dalam aula pun berubah menjadi tegang. Para pemimpin yang lainnya memilih untuk diam, tapi jelas mereka juga memiliki keraguan yang sama dengan Liu Tiandao. Mereka belum siap menerima seseorang yang beberapa bulan lalu masih jauh lebih lemah, tapi kini dia berada di atas mereka. Menghadapi tantangan itu, Muchen tetap tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa marah. Dia menatap Liu Tiandao dan bertanya dengan suara tenang namun penuh percaya diri, "Jika begitu menurut senior, bagaimana sebenarnya seorang dinyatakan layak menjadi seorang pemimpin?" Pertanyaan itu menjadi awal dari ujian besar yang akan menentukan apakah Muchen benar-benar pantas memimpin seluruh perbatasan utara ini dan mempersiapkan langkahnya menuju klan Dewa Luo demi menyelamatkan kekasihnya yaitu Luoli. Di hadapan seluruh pemimpin dari perbatasan utara, Muchen akhirnya menerima tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi seorang pemimpin organisasi baru. Liu Tiandao, seorang tokoh senior yang paling keras menentangnya, menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki bakat, tapi juga harus punya kekuatan serta pengalaman yang mampu meyakinkan banyak orang. 4 penguasa bumi yang lainnya pun memiliki pendapat yang serupa dengan Liu Tiandao. Mereka mengakui potensi Muchen yang luar biasa dalam hal bakat, tapi mereka juga merasa bahwa pemuda ini masih terlalu muda dan juga belum memiliki pengalaman untuk bisa menjadi pemimpin mereka. Bagi orang-orang ini, posisi tertinggi tidak bisa diberikan hanya karena bakat atau dukungan dari Mandala. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Muchen tidaklah marah. Dia justru tersenyum dan berkata terus terang bahwa pada akhirnya semua pembicaraan tentang pengalaman dan juga senioritas hanyalah satu hal: siapa yang memiliki kekuatan paling besar. Kemudian Muchen langsung mengajukan sebuah tantangan. Dia meminta salah satu dari 5 pemimpin tersebut untuk menguji kekuatan Muchen. Tekanan spiritual yang luar biasa segera memenuhi aula besar ini, membuat para ahli yang ada di tempat sekitar merasakan perbedaan besar antara penguasa tingkat ke-9 dan juga penguasa bumi yang sesungguhnya. Liu Tiandao segera menerima tantangan tersebut. Dia yakin pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi seorang penguasa bumi cukup untuk bisa mengalahkan Muchen yang baru saja mencapai tingkat ini. Namun Muchen tidak berniat bertarung secara langsung. Dia memilih cara yang jauh lebih elegan sekaligus menunjukkan keahlian khasnya sebagai seorang Grandmaster formasi roh.
Muchen mengusulkan sebuah syarat sederhana. Dia akan membangun sebuah formasi roh jika Liu Tiandao mampu bertahan di dalam formasi roh buatan Muchen selama 1 jam saja. Maka Muchen akan mengakui kekalahannya dan bahkan menyerahkan posisi dari pemimpin ini kepada Liu Tiandao. Usulan itu langsung mengejutkan semua orang. Mereka tahu Muchen ahli dalam formasi roh, tetapi tidak ada yang menyangka dia begitu percaya diri hingga berani menjadikan kemampuan itu sebagai penentu dari hasil ini. Dalam hitungan detik saja, ribuan segel spiritual telah memenuhi langit, membentuk sebuah formasi pembantaian abadi 9 naga, yang kemudian 3 naga raksasa yang terbentuk dari energi spiritual pun muncul. Hal ini langsung mengepung Liu Tiandao dari berbagai arah. Awalnya Liu Tiandao tetap tenang. Dia bahkan menyadari bahwa formasi ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Namun Muchen hanya tersenyum. Dengan satu perubahan segel tangan, bagian-bagian formasi yang belum lengkap kini telah mulai tersambung kembali. Energi spiritual di dalam formasi itu melonjak drastis. Seekor naga keempat pun muncul, membuat tekanan terhadap Liu Tiandao meningkat berkali-kali lipat. Sebelum Liu Tiandao sempat menyesuaikan diri, Muchen kembali mengaktifkan formasinya. Raungan naga kembali mengguncang langit, yang kemudian seekor naga kelima muncul dari sebuah pusaran energi spiritual. Kini 5 naga berwarna emas itu pun telah mengelilingi Liu Tiandao dari berbagai arah. Wajah dari pemimpin senior itu yang semula penuh percaya diri akhirnya berubah menjadi sangat serius. Barulah pada saat itu dia menyadari bahwa pemuda yang selama ini dia remehkan ternyata telah berkembang menjadi lawan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Pertarungan pembuktian antara Muchen dan juga Liu Tiandao akhirnya mencapai puncaknya setelah 6 naga raksasa berwarna emas berhasil dipanggil di dalam formasi bebantaian abadi 9 naga ini. Wajah Liu Tiandao mulai berubah muram. Kini dia menyadari bahwa formasi yang diciptakan Muchen benar-benar mampu mengancam seorang penguasa bumi seperti dirinya. Meskipun begitu, karena telah menerima tantangan ini, Liu Tiandao tidak punya pilihan selain bertahan. Dia hanya bisa berharap bahwa 6 naga sudah merupakan batas kemampuan dari Muchen. Jika benar demikian, ia yakin masih mampu bertahan selama 1 jam dan memenangkan pertaruhan ini. Tapi harapan itu langsung pupus. Dengan senyum yang tenang, Muchen kembali membentuk sebuah segel di tangannya. Dan dalam sekejap saja, energi spiritual langit dan bumi bergemuruh memasuki kekuatan formasi. Lalu seekor naga ketujuh mulai terbentuk. Para penonton seperti tetua dari Gunung Wanseng dan juga yang lainnya pun terkejut melihat kekuatan formasi itu terus meningkat. Bahkan mereka mengakui bahwa jika masuk ke dalam formasi yang dibuat oleh Muchen, maka mereka belum tentu bisa keluar dengan mudah. Menyadari situasi semakin berbahaya, Liu Tiandao memutuskan menyerang terlebih dahulu. Dia mengayunkan cambuk spiritual raksasa untuk menghancurkan formasi sebelum Muchen sempat menyempurnakannya. Namun Muchen telah melakukan antisipasi langkah itu. 6 naga raksasa serempak memuntahkan semburan api naga yang menghentikan seluruh serangan dari Liu Tiandao. Pertempuran sengit itu pun pecah. Ratusan bentrokan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Meski mengerahkan seluruh kemampuannya, Liu Tiandao tetap tidak mampu menembus pertahanan dari 6 naga. Perlahan dia menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan adalah beralih pada posisi defensif sambil mengulur waktu. Melihat lawannya hanya bertahan, Muchen kembali menunjukkan kejeniusannya. Tanpa menghentikan serangan dari 6 naga, dia terus menyempurnakan formasi secara bersamaan. Kemampuan mengendalikan 2 proses sekaligus itu membuat semua orang menjadi tercengang. Tak lama kemudian naga ketujuh benar-benar terlahir. Saat naga baru itu bergabung, seluruh formasi langsung berubah drastis. Ketujuh naga berwarna emas menyatu menjadi sebuah roda cahaya bersisik naga yang memancarkan kekuatan penghancur luar biasa. Aura mengerikan bahkan membuat para penguasa bumi yang menonton seperti tetua dari Gunung Wanseng ikut merasakan tekanan. Liu Tiandao tahu bahwa kali ini ia benar-benar berada di ujung tanduk dan kemudian memanggil tubuh Dharma tertingginya, mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertahan. Namun ketika roda cahaya
raksasa itu melesat ke arahnya dengan kecepatan dahsyat. Seluruh keyakinannya pun runtuh. Untuk pertama kalinya rasa takut muncul di wajah dari Liu Tiandao. Sebelum serangan itu benar-benar menghantam dirinya, Liu Tiandao akhirnya mengangkat suara. Dengan wajah yang pucat dia berkata, "Aku menyerah!" Keheningan pun langsung menyelimuti aula ini. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa Mu Chen bukan lagi pemuda yang hanya mengandalkan keberuntungan, melainkan dia seorang ahli sejati yang memiliki kekuatan dan juga kemampuan untuk memimpin seluruh perbatasan utara ini. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa kepemimpinan Mu Chen didapatkan bukan karena warisan atau dukungan dari Mandala, tapi karena kekuatannya sendiri. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah masih ada orang yang akan menentang Mu Chen dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop.